Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam forum Sugeng Saryadi, yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV, Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca, dan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Para pemirsa, untuk episode ini saya merasa berbahagia sekali dan merasa dihormati sekali oleh teman-teman panelis yang menjawab undangan saya untuk hadir pada episode ini. Ada seorang yang baru pertama kali menjadi panelis di meja diskusi saya dan yang lainnya sudah beberapa kali, dan mereka ini masing-masing handal di bidang yang saya akan diskusikan pada episode ini. Tema yang saya angkat, karena ini masih menjelang masuknya kita ke 2009 yang oleh beberapa kalangan disebut tahun pemilihan, maka untuk episode kali ini tema yang saya angkat adalah lembaga survei politik. Masih saya beri subjudul The Hands of God. Ini agak sedikit saya bikin sesuatu yang banyak menimbulkan arti. Jadi lembaga survei politik The Hands of God. Saya mau menyapa dulu para panelis saya. Yang pertama, ini sudah beken sekali nih, Bapak Omar Bakri. Selamat datang, Mas Omar. Ya, ini yang pertama ya datang di meja saya. Saya gembira sekali. Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Nasional. Kemudian yang kedua, Dr. Saiful Mujani. Selamat datang, Mas Saiful. Yang kedua ini Mas Saiful ya. Direktur Eksekutif dari Lembaga Survei Indonesia. Jadi ini dua-duanya melakukan survei yang menghebohkan ini. Nah, yang berikutnya ini adik saya, teman saya yang selalu menjaga saya di meja diskusi saya ini, Dr. J. Kristiadi. Selamat datang, Mas Kris. Terima kasih, Mas Sugeng. Saya baru merasa tenang kalau ditemani Mas Kris, jadi pengamat politik CSIS. Yang berikutnya adik saya juga, Dr. Yudi Latif. Selamat datang, Mas Yudi. Ya, terima kasih. Direktur Eksekutif dari Reform Institute. Ini juga sekarang tiga lembaga ini sedang menghebohkan masyarakat, sehingga saya beri predikat The Hands of God. Jadi 3 orang ini The Hands of God. Jadi Mas Saiful, Mas Omar, dan Yudi dan Pak Kris, saya mau beri enlightening sedikit ya untuk membawa diskusi ini. Observasi saya selama 10 tahun di formasi ini yang dominan ya, yang bisa kita amati itu pertama adalah keterbukaan. Tidak ada lagi yang bisa bersembunyi. Artinya yang setengah bersembunyi, yang bersembunyi dikejar. Oleh siapa? Oleh peranan civil society yang makin menguat. Menguat sekali peranannya. Malahan civil society ini termasuk Anda itu yang NGO, lembaga kayak forum saya diskusi ini, betapapun kecil peranannya tapi tetap ada. Kemudian ICW, Kontras, malahan mereka ini hampir ya, NGO ini mengambil alih setiap inisiatif, Mas Saiful, yang mestinya itu dilakukan oleh instansi formal, partai politik, pemerintah, kemudian perguruan tinggi, tapi tidak dilakukan. Jadi kemudian yang berikutnya itu egalitarian. Jadi egalitarian itu penting saya sampaikan di sini. Jadi tidak ada lagi orang misalnya sekarang ini menteri lewat gitu, terus semua orang
nunduk atau menyibak gitu, saya perhatikan beberapa kali gitu. Jadi menteri lewat itu ya kita lagi minum aja, lagi ketawa terbawa juga biasa saja. Presiden pun diperlakukan yang sama, wakil presiden diperlakukan yang sama. Nah, saya masuk kepada mengenai polls ya, lembaga survei ini. Jadi yang Anda lakukan ini, saya mau ke Pak Yudi dulu deh ya, Yud ya, yang paling muda ya, Saiful ya, nanti biar. Ini tadi itu saya bilang ya, jadi pollster itu merupakan salah satu elemen civil society yang membunuh tukang ramal, yang membunuh peramal-peramal politik. Sekarang nggak ada peramal politik, habis dengan sendirinya gitu. Dibayar berapapun nggak mau. Ada yang mengiklankan tapi tidak membuat heboh seperti dulu sebelum ada lembaga polling gitu. Jadi Pak Yudi, tolong cerahkan pada umumnya ketika Anda membuat heboh itu, quote unquote, hasil poll yang hari ini datang 3 ini sama, kemudian Anda ini dituduh gitu. Dituduh pertama, padahal Anda ini doktor gitu loh. Saya agak tertusuk itu hati saya. Sekolahnya lama untuk jadi dokter itu. Menguasai ilmu pengetahuan itu lama. Ini poll ini kan mempredik sesuatu, ya atau ilmu pengetahuan yang dibangun, dibina untuk mempredik sesuatu, untuk mengetahui kebenaran, untuk memberikan pada satu event yang namanya negara demokrasi itu, supaya rakyat itu memilih kalau warna-warna yang betul gitu loh. Dan Indonesia ini yang paling maju. Saya kira di Thailand nggak ada itu poll karena nggak perlu. Di Malaysia juga nggak ada. Apalagi Singapura gitu. Kita kenapa marah-marah sama lembaga poll gitu? Yudi, mulai Yudi. Iya, pertama harus melakukan disclaimer dulu ya. Saya ini bukan ahli survei seperti Mujani atau Umar Bakri yang memang di training dalam hal itu ya. Karena kecenderungan saya lebih pada naturalistic inquiry, penelitian kualitatif. Jadi kalaupun Reform Institute bikin survei, tentu koki yang mengolah mulai metodologi sampai analisa statistik itu pasti bukan saya. Saya tidak punya otoritas ya. Tapi yang saya garanti adalah kalau itu Reform yang melakukan, maka saya bilang kita sudah miskin dari segi ekonomi, jangan juga selain track keluar bangkrut. Artinya pastikan bahwa kita tidak menjual angka-angka itu untuk kepentingan-kepentingan yang begitu murah ya. Tentu saja saya juga tidak memastikan apa yang terjadi di koki, tapi sejauh ini itulah kira-kira yang harus jadi komitmen kita bersama. Secara individu, Reform mungkin punya preferensi politik macam-macam. Ada yang mendukung ini, yang mendukung itu. Tapi itu juga memberi keseimbangan sebenarnya. Sejauh menyangkut riset, makanya kita semua punya integritas lah untuk memelihara kadar objektivitas. Itu quote unquote lah objektivitas. Nah, tentu sebenarnya bagaimanapun demokrasi sebenarnya tidak bisa tumbuh secara baik tanpa peran dari lembaga survei yang baik juga kan, karena ini kan memberikan satu indikator kepada para politisi tentang posisi masing-masing, dan dengan begitu juga bisa menjadi bahan untuk memperbaiki ya, kinerja mesin kampanye dan sebagainya. Tetapi memang saya kira untuk itu memerlukan satu perubahan budaya politik. Banyak partai-partai yang dulu mungkin biasa dalam budaya penunjukan, tidak biasa dalam satu budaya kontestasi yang fair, sering tidak bisa terima gitu dengan hasil-hasil polling yang kok dia berpikir kegeeran, mestinya lebih tinggi dong. Ternyata dari survei jatuh, lalu mulai berpikir, ini ada sesuatu dengan lembaga survei ini, pasti. Jadi sebenarnya cermin dari ketidakpercayaan pada dirinya sendiri, saya kira. Jadi tentu saja sebenarnya memang namanya survei kan, ini namanya juga descriptive representation dari sebuah realitas. Jadi deskripsi representation, bukan presentation itu sendiri, bukan